وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Tolomu Ikhwan Mahdi kuwi njaluk diapakno arek iku. Omongane cangkeme njaluk disuwek-suweki. Matane njaluk dicolek. Untune njaluk dititir sitok-sitok iku. Raine njaluk dijerat. Melok-melok ae Ikhwan Mahdi. Ya, santai aja, kita tanggapi santai aja. Itu sebenarnya ini adalah karena memang apa? Karena memang kepanikan. Ini atas dasar kepanikan. Sekali lagi, ucapan ini panik. Kenapa? Karena kita tanggapi dengan santai, semua olok-oloknya dengan santai. Wa ulaika humul muflihun. Wong CRK melok-melok ae. Urus aku karo Agus Mukhlisin nih. Ya sauni-uniku to ya. Aku bolomu Ikhwan Mahdi kuwi njaluk diapakno arek iku. Omongane cangkeme njaluk disuwek-suweki. Matane njaluk dicolek. Untune njaluk dititir sitok-sitok iku. Raine njaluk dijerat. Melok-melok ae Ikhwan Mahdi. Ngurusi uripe dhewe ngono lho, rasa melok-melok ngurusi urusane wong. Ya, coy. Mungkin ngomentari masku dhewe ya urus aku, rasa melok-melok Ikhwan Mahdi kita. Cok. CRK uteke ganti. Karepe piye nek dakwah amar ma'ruf ya yang kono. Cek akeh. Wong gak salat ya akeh. Gak poso ya akeh. Gak sedekah cek akeh. Kono lah diurusi stok-stok. Ngoteng-ngoteng ngurusi jamaah itu ya coy. Ini keluargamu Pak De Haji, Pak De Wali. Ngarepe dakwah melok-melok Ikhwan Mahdi kuwi. Diurusi cek akeh. Kok ngurusi wong jamaah itu ya coy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang cerah hari ini, sebelum kita beraktivitas, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita keistiqomahan, nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, dan tetap semangat di atas sunnah, tetap semangat untuk beramar ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Di pagi hari ini, sebelum saya juga nanti ke pondok saya untuk ya sekedar amal soleh ya, dulu namanya amal soleh ya. Betulan beberapa hari ya saya nunggu di sana. Saya sebenarnya tidak mau membahas lagi tentang, sudah saya sudahi sebenarnya tentang masalah yang beredar hujatan-hujatan cokam terhadap meninggalnya atau wafatnya Pak Agus Mukhlisin. Sebenarnya sudah saya mau ganti tema, namun begitu luar biasa kemarin malam bukan tadi malam ya, kemarin malam itu siangnya yang tersebar rekaman-rekaman, yaitu lagi-lagi Pak Edi Al-Mukarram. Pak Edi sedang membuat rekaman lagi yang ditujukan kepada saya, cuman dia ganti namanya Ikhwan Madhi. Kok Madhi dah? Bukan Mani dah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Sebenarnya saya sudah berhenti, sudah tidak membahas ini lagi tentang permasalahan Pak Agus yang dihujat oleh para cokam. Sudah beberapa video, 3-4 video yang sudah saya ta'dil, saya luruskan, saya bantah dengan berbagai macam argumen saya. Namun ternyata sana semakin panik. Dan ini adalah menunjukkan kepanikannya. Sebenarnya Pak Edi ini sedang panik. Apa yang saya lontarkan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan tentang ucapan-ucapan beliau, ucapan-ucapan dia, bukan beliau, saya katakan dia aja. Ucapan-ucapan dia yang saya berharap ucapan-ucapan dia masuk kepada lingkungan masyarakatnya. Yaitu ngomong mate lah, ngomong kafir lah kepada kakak kandungnya sendiri, misalnya kakaknya sendiri misalnya seperti itu. Memang saya berharap seperti itu. Kayaknya apa yang saya harapkan insya Allah sudah mulai agak direspon oleh warga sekitarnya di Jogja sana. Allahu a'lam, tapi mungkin karena penyimak Ribat Akris Salim juga berbagai kalangan, berbagai daerah, di berbagai daerah juga ada. Mungkin saja dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai luar negeri, di Malaysia, Arab, Australia, insya Allah ada penyimaknya. Barakallahu fikum, semoga setia, semoga bisa diambil manfaat apa yang saya sampaikan dalam rangka menyembuhkan, dalam rangka menyadarkan, dalam rangka membuka akal sehat, akal waras, dan akal selamat pada saudara-saudara tua kita, yaitu cokam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Di awal tadi kita mendengarkan ucapan dia mengatakan tentang menyebut nama saya Ikhwan Madhi. Ada Madhi, ada Mani, ada Wadhi, kan gitu toh. Dalam kitab fikih Toharoh kan termasuk sumber-sumber yang keluar dari farji kan, ada Mani, ada Madhi, ada Wadhi. Kemudian ada baul itu kencing. Dia merubah nama saya dengan saya nanya sendiri, tidak apa-apa. Memang dia juga tahu kok kalau saya nyebut asli, nanti nama aslinya nanti ketika saya apalah tuntut, mungkin dia juga takut juga. Namun ini sebenarnya menunjukkan kepanikannya. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa ini justru menunjukkan kepanikannya. Lapo kok melok-melok, dalam bahasanya kan gitu, kurang lebih saya hanya memotong-motong aja. Lapo kok melok-melok, kayak Ikhwan Madhi kayak lapo kok melok-melok, urusanku karo Agus Mukhlisin, lapo melok-melok. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Ini juga saya harus meluruskan mengapa saya ikut-ikutan. Yang pertama, di rekamannya kemarin itu yang saya share itu kan, pertama dia menyebut JRK. Dia menyebut JRK itu jamaah orang kontainer, sebutan mereka terhadap kawan-kawan yang sudah hijrah, yang diperhalus dari kata murtad menjadi JRK. Bahkan dalam penyebutannya nanti kurang lebih bahasa seperti ini. Kemarin yang saya putar itu kan ada di, nanti saya tambahkan di
sematkan komen insyaallah. Kayake sing dikurangi, kayake sing dipateni mengko JRK saka Karanganyar dhisik. Kan gitu ta. JRK saka Karanganyar dhisik. Kae layato kono, kan ngoten to. Kae layato kono. Kata Zia kono, kae wis mate apa piye kae bahasa naudzubillah min. Nah, dia menyebut kayak sing kelong sing dipateni utawa sing dijuguk nanti ketoke saka Karanganyar dhisik sambil tertawa. Ha. Kan gitu toh, kurang lebih seperti itu bahasanya. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, begitulah ucapan Pak Edi, saya nyebutnya Pak Edi itu aja toh. Ya, dalam rangka untuk riang gembiranya atas kematian salah satu kawan kita yang sudah menyatakan hijrah, yaitu dalam hal ini adalah Pak Agus. Lalu saya menanggapi, saya orang Karanganyar, maka pantaslah saya meluruskan tentang hal itu. Saya hanya mengingatkan kematian tidak hanya menimpa terhadap JRK, kan gitu bahasanya. Kematian tidak hanya menimpa pada JRK, namun juga sudah yang mati sudah banyak, yang akan mati lebih banyak mungkin ya. Saya jumlahnya juga tidak ngitung sih. Nah, hanya saya ingatkan, jadi tanda kesombongan Anda atas musibah yang menimpa terhadap JRK, musibah yang menimpa terhadap siapa kawan-kawan hijrah itu, lalu Anda mengatakan kayak engko sing dikelongi saka Karanganyar dhisik, hahaha, kan gitu, seperti itu. Kalau nggak percaya nanti diputar lagi lah di video-video ini, nggak jauh kok, paling 4 atau 3 sebelum video saya upload ini. Nah, mengapa langsung saya tanggapi? Dia marah. Apa urusanku kalau Agus Mukhlisin kok Ikhwan Madhi melu-melu? Kan gitu ta? Ikhwan Madhi melok-melok nduk dicublek matane apa meneh? Ditili untune apa meneh? Digedrot sirahe apa meneh? Dan terus bilang dancuk dakwah kebablasan. Itu dah ucapannya kan seperti itu. Saya hanya menirukan, tapi bukan saya niatnya untuk misuh, untuk nirukan gue loh ya. Ya, santai aja, kita tanggapi santai aja. Itu sebenarnya ini adalah karena memang karena memang kepanikan. Ini atas dasar kepanikan. Sekali lagi, ucapan ini panik. Kenapa? Karena kita tanggapi dengan santai, semua olok-oloknya dengan santai. Nah, kemudian lagi kawan-kawan di sekitar Jogja juga, insya Allah juga share sana kemari. Mungkin sampailah suara-suara itu kepada tetangga sebelahnya, tetangga terdekatnya, masyarakat sekitarnya, mungkin. Allahu a'lam, saya juga tidak tahu. Dan memang saya berharap seperti itu agar tahu persis, oh begitulah buah dari ajaran takfiri. Nah, kenapa saya harus ikut-ikut? Karena jenengan juga, jenengan, karena Anda juga itu setelah ada ceramah panjangnya toh, 10 menit apa berapa menit itu kepada jamaah-jamaah untuk bisa mengambil hikmahnya, kemudian disebar terus zaman baca dalil hadis itu. Jadi mati iman, lahir iman, uripnya iman, mati iman, lahir kafir, urip kafir, mati kafir, apalagi lahir iman, uripe iman, mati kafir, kan kurang lebih seperti itu. Nah, itu kan rekaman itu Anda sebarkan ke grup-grup seakan-akan menjadi pahlawan kesiangan. Nah, itu bukan urusan dengan Pak Agus sebenarnya. Kalau urusannya dengan Pak Agus sebenarnya itu harus dikirim ke nomornya Pak Agus saja, kan gitu, atau ke nomornya Bu Agus dalam hal ini, istri-istri beliau, keluarga beliau yang urusannya kalau Pak Agus kan tidak. Nyata-nyata itu telah disebar masuk ke grup-grup, bahkan memberikan sebuah pencerahan, yang mati sudahlah yang mati, tapi yang hidup harus ada, kita harus bisa mengambil hikmahnya. Mantap. Makanya saya sendiri tertarik dan harus membantah, harus meluruskan sakpol kemampuan saya, dalam bahasa juga sakpol kemampuan. Ya, dengan bahasa saya, ya kita menolak, kita juga harus memberikan bantahan. Apa tujuan kita? Tujuan kita tak lain adalah agar ucapan Anda berdampak positif,
Walaupun Anda memasukkan negatif kepada kita, tapi nanti berdampak positif. Apa positifnya? Positifnya adalah kawan-kawan yang ada di dalam akan semakin sadar. Dengan apa? Dengan pengimbangan narasi-narasi yang positif. Dengan cara harus kita imbangi. Maka kawan-kawan yang hijrah, yang mampu harus diimbangi. Walaupun narasinya jelek, mata-mata nih, ngaper-ngaper nih, nggak apa-apa. Nanti kita bawa narasi yang baik. Ini sebagai amunisi. Tujuannya apa? Saya tidak bertujuan kepada Pak Edi. Tidak. Allahu a'lam, semoga Allah menunjukkan sebelum beliau meninggal dunia, semoga Allah menyadarkan. Namun yang paling kami bertujuan adalah biar Jokam bisa membedakan al-farqu bainal jokam wal JRK. Oh, bedanya iki ya. Jokam kok Masya Allah, tadi malam itu saya ditelepon seseorang itu sampai bilangnya Ibn mana. Masya Allah, wong kaya ngono menungso kaya ngono. Ada beberapa orang yang telepon itu. Menungso omongannya kaya ngono loh. Tahu dilarani apane jane. Pernah disakiti apanya sampai teganya seperti itu dengan kakaknya sendiri. Sering saya katakan dalam bahasa Jawa kan tego lorone ra tego patine, iki gak tego lorone ya tego patine sekalian. Nah, makanya kenapa kami membantah, kenapa saya Ikhwan Madhi Kenapa saya ikut-ikutan? Karena saya punya niatan agar ucapan Anda yang kotor-kotor ini menjadi sebuah amunisi untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat dengan cara dibungkus narasi yang lebih realistis, dibungkus narasi yang lebih tegak hujahnya, dibungkus narasi dengan yang lebih indah sebagaimana apa yang menjadi tujuan agama Islam, Islam rahmatan lil alamin. Agar tahu, masyarakat tahu, yang Jokam semakin berpikir, loh ngerimen ya tiba ya awake dhewe. Ada soalnya. Bahkan bunglonnya itu kemarin saya katakan, bunglonnya yang masih 50-50 itu mengatakan dengan tegas, dengan suaranya itu saya semakin yakin bahwa yang saya tetapi itu adalah sesat. Yang saya tetapi tidak ada istilah ternyata sesat, buah dari akidah yang diajarkan menghasilkan muamalah, ucapan-ucapan yang jelek. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ia mengancam saya mau menculak matanya, mencokel matanya, menidili untunya. Itu biasa Pak Fauzi juga seperti itu tuh kemarin. Waktu kejadian di Solo itu kan seperti itu toh, mau diculak matanya. Enggak, wala yakhafuna laumata laim, kita tidak takut. Ini negara-negara ada aturan, semua muamalahnya diatur. Artinya muamalah di Indonesia itu juga ada kepengaturannya, tidak sembarangan. Argumen dibantah argumen. Anda berargumen sudah saya luruskan dengan argumen juga. Anda menasihati jamaah-jamaah Anda dengan mengambil ibroh kejadian kematian kakak Anda, juga saya sudah membantahnya dengan kejadian ibroh juga kenyataan kematian kakak Anda juga. Jadi saya konteks, saya nggak lari dari permasalahan. Anda membahas tentang bagaimana kondisi JRK ketika meninggal dunia, saya nggak lepas, tak tututi, tak ikuti temanya. Oke, temanya ini, oh berarti saya harus membuat narasi-narasi yang baik tanpa istilah budi luhur, tanpa istilah pembohong. Enggak, kita buka secara nyata dan lain sebagainya. Dan nyata-nyata bukan hanya Anda, bukan hanya kamu, bukan hanya Pak Edi saja yang mengucapkan kalimat-kalimat jelek di grup-grup itu banyak. Walaupun berupa tulisan-tulisan. Kalau memang yang bersuara itu hanya ini ya Edi ini, memang Allah alam nanti jabatannya apalah, mungkin wah jadi wakil 4 atau wakil 5 atau mungkin langsung diangkat jadi imam daerah, karena pendel, berani mengorbankan persaudaraan, berani mengorbankan perseduluran. Kendel soal ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Nanti tadi di awal sudah kita dengar ucapan-ucapan beliau, semakin Anda jelas, yang bunglon semakin mantap. Adapun nanti Anda mau keluar secara fisiknya, Anda yang lebih tahu posisi Anda. Saya tidak memaksa, Anda yang lebih tahu, Anda yang lebih bisa mempertimbangkan. Setidaknya Anda sudah akidahnya selamat, ikuti kajian-kajian yang ada, ikuti pembanding-pembanding, ikuti grup-grup mantan, ikuti YouTube-nya para kawan-kawan hijrah.
para teman-teman yang sudah mempunyai YouTube, sehingga walaupun Anda sudah di dalam karena sebuah darurat, Anda memang tidak bisa, karena memang harus menata dulu. Tafadhalu, saya tidak memaksa karena Anda yang lebih tahu kondisi Anda sendiri. Sehingga saya tidak ingin juga, kita juga tidak ingin sampai kemudian hijrah terjadi perceraian dan lain sebagainya, dan nyata-nyata itu sudah terjadi. Sudah lebih dari 5 orang, sudah lebih dari mungkin 10 orang di berbagai daerah, baik laki-laki yang diceraikan, yang diceraikan oleh keluarganya perempuan, baik perempuannya langsung diceraikan kepada dari laki-laki, itu lebih dari 3 atau lebih dari 5 orang, mungkin lebih dari 10 orang. Itu nyata-nyata bahwa itu adalah buah ajaran takfiri. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Saya insyaallah demikian dari saya. Sebelum saya nanti beramal solih bahasanya, silahkan yang mungkin mau menitipkan, kami juga masih membuka sedekah untuk berupa apapun, berupa uang maupun berupa barang, tentunya barang bangunan yang dimaksud. Insyaallah kami siap menerima atas pembangunan rumah Quran atau Baitul Quran Ar-Ridha yang ada di Pandian Karanglo Tawangmangu, yang kebetulan adalah saya sendiri yang menjadi pembina atau ketuanya atas program ini. Semoga apa yang menjadi cita-cita kami yang ada di sini Allah meridhai, dan tetap semangat, tetap berdakwah, tetap di'la'i kalimatillahi al-ulya, tetap dalam meninggikan kalimat-kalimat Allah yang mulia, yang ulia, yang agung ini, dan tetap semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Salam akal sehat, salam akal selamat, dan salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك